Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat-sehat saja ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Kita melanjutkan materi selanjutnya. Kesehatan atau keamanan dan keselamatan biasa disingkat dengan K3. Oke, pengertian dari K3. 1. Kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Jadi, kesehatan kerja di sini adalah kondisi di mana keadaan tubuh ya pada saat kita bekerja. Yang kedua, keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, teliti dalam bekerja. Yang keempat, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik merupakan materi maupun non-material ya. Yang unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Nah, di sini adalah merupakan salah satu unsur penunjang keamanan. Jadi, untuk menjaga keamanan kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan ya, atau memakai baju kerja, memakai helm pengaman kepala, kacamata dari sinar-sinar atau yang dari pekerjaan, sarung tangan agar tidak terjadinya kerusakan atau kecelakaan pada tangan, sepatu juga sebagai untuk pelindung kaki ya. Yang kedua, unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan petugas keamanan. Jadi di sini dari unsur-unsur penunjang keamanan ini ya, kita harus mentaati petunjuk dari penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan petugas keamanan. Jadi di sini kita memang harus mengikuti aturan atau arahan dari atasan atau himbauan-himbauan dari petugas keamanan agar dapat menghindari suatu kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Nah, pengertian K3 secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Nah, tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasukkan tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapat sumber-sumber bahaya. Oke, di sini yang namanya bekerja itu otomatis, apalagi kalau biasanya kita bekerja di proyek, maka di sini akan banyak sekali kemungkinan terjadinya kecelakaan ya. Misalnya dalam kita bekerja di tenaga PLN atau bisa juga di tambang batu bara atau bisa juga di itu kan kemungkinan untuk kecelakaan itu ada besar ya, ada kemungkinan besar jika kita tidak mentaati atau menuruti sesuai anjuran atau himbauan yang telah ditetapkan di suatu perusahaan itu tersendiri. Biasanya setiap perusahaan atau proyek itu akan persiapkan peralatan untuk keamanan kesehatan bagi tenaga kerja. Nah, tetapi kadang terjadi pelanggaran pada
tenaga kerja itu sendiri tidak melakukan sesuai prosedur, misalnya tidak memakai helm pengaman kepala, tidak memakai sepatu yang sesuai dari akibat akan terjadinya kecelakaan. Nah, di sini maka otomatis kesalahan individu. Memang meskipun kesalahan individu yang bertanggung jawab tetap suatu proyek atau usaha itu ya. Tetapi hendaknya sebagai tenaga kerja yang baik taatilah peraturan dan dengarkanlah himbauan-himbauan dari petugas keamanan agar tidak terjadi atau terhindarnya dari kecelakaan kerja. Alat keselamatan kerja. Nah, di dalam ruangan laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat itu bisa diatasi dengan cepat. Berikut adalah alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Pastikan semuanya tersedia dan Anda tahu di mana letaknya. Itu biasanya pemadam kebakaran ya. Washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, plaster pembalut. Nah, di sini yang ini adalah beberapa contoh saja bahwa alat-alat keselamatan kerja ini tergantung pada usaha atau proyek itu sendiri. Nah, misalnya kalau dia bekerja di dalam lab, otomatis di sini akan terdapat jas laboratorium, alat pembersih, atau bisa juga penyeteril untuk setelah di dalam ruangan laboratorium obat-obatan, bisa juga masker atau sejenisnya untuk menghindari yang akan terjadinya di laboratorium. Nah, untuk pemadam kebakaran di sini kan yang namanya laboratorium itu pasti ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi di sini disiapkan pemadam kebakaran atau sejenis untuk mengatasi saat-saat darurat ya. Nah, alat pelindung diri. Kalau kita bekerja di suatu proyek atau misalnya proyek apapun itu, biasanya setiap proyek itu mempersiapkan atau membiayai untuk peralatan-peralatan pelindung. Misalnya kacamata, helm, kaos tangan, kaki, baju jas, atau bisa juga jas hujan. Jadi saat kondisi-kondisi tertentu masih bisa melaksanakan pekerjaan dengan perlindungan dari alat-alat yang kita pakai ya. Nah, namun di samping dari alat pelindung ini harus ada juga yang ada dalam kita kehati-hatian dalam bekerja. Meskipun kita sudah memiliki alat pelindung, kita tetap saja harus berhati-hati atau bekerja sesuai prosedur dan waspada ya jika kita bekerja di tempat yang kemungkinan berbahayanya lebih besar. Selanjutnya alat pelindung kepala seperti helm ya. Di sini melindungi kepala kita, di mana jika seandainya terjadi kecelakaan, misalnya kita terjatuh atau tergelencir, jadi kita bisa menghindari benturan kepala dan bisa dilindungi oleh helm pelindung saat bekerja ya. Jadi jika terjadi suatu kecelakaan atau benturan, itu dapat menghindari atau mengurangi risiko terjadinya kerusakan di kepala. Nah, untuk pelindung ini sendiri, otomatis dia sudah memiliki kapasitas-kapasitas yang memungkinkan ya, atau yang memadai ya. Jadi misalnya tahan dengan benturan, merendam kejutan, anti air dan tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan. Jadi dia ini berkelas tergantung risiko dari bahayanya misalnya, gitu ya maksudnya. Jadi alat-alat ini disesuaikan dengan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Yang kedua, pernapasan. Nah, misalnya kalau di lab kimia, misalnya di yang berbau-bau bahan kimia atau yang beracun, ini sangat diperlukan ya, karena jika terjadi kesalahan di sini, bisa jadi terjadinya kematian pada tenaga kerja itu sendiri. Maka dari itu, sistem pernapasan ini juga harus dilindungi ya, dengan masker yang
anti bahan kimia atau yang bisa mencegah masuknya racun terhirup oleh hidung atau saat kita bernapas. Nah, bisa juga debu, uap gas, kurang oksigen. Jadi di sini harus memang lebih berhati-hati. Biasanya untuk pernapasan ini saat misalnya di proyek-proyek yang banyak mengandung bahan kimia ya. Nah, di sini sangat diperlukan dan bahkan wajib memakai pelindung pernapasan ya. Nah, untuk melindungi tubuh ya bisa juga seperti kalau misalnya di apa namanya bengkel itu kan ada kacamata las, apalagi jas yang anti sinar. Kalau misalnya di rumah sakit, misalnya kan itu untuk sinar X atau sinar ronsen itu, maka memerlukan baju-baju yang pelindung yang tebal ya, karena cahaya ini sangat berbahaya bagi tubuh kita jika langsung terpapar. Jadi maka dari sini tubuh kita memerlukan perlindungan, yaitu merupakan baju tersebut. Suhunya kalau misalnya di sinar X atau di ronsen itu sangat berbahaya ya. Sinarnya kekuatan dari sinar itu bisa menghancurkan, misalnya saat kita seorang wanita hamil itu bisa keguguran. Itu akibat fatalnya jika kita melanggar atau tidak melakukan prosedur untuk melindungi diri ya sesuai yang dianjurkan atau himbauan dari keamanan. Itulah bahayanya. Jadi tenaga kerja itu memang harus mengikuti prosedur-prosedur yang dianjurkan oleh keamanan tersebut ya, karena pekerjaan yang berbahaya atau yang akan membahayakan itu sangat besar sekali risikonya. Oke, alat pelindung kaki, misalnya sepatu. Untuk menghindarkan tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia, terdapat dua jenis sepatu yang pengaman yang bentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja dan sepatu karet, digunakan untuk menginjak permukaan yang licin, sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. Nah, untuk suatu proyek-proyek itu tertentu, sepatu ini juga dari sepatu, kaos tangan, masker, helm, baju itu kan disesuaikan dengan risiko akan terjadinya kecelakaan. Nah, jadi pakailah sesuai aturan dan berhati-hatilah dan waspadalah jika kita bekerja dalam suatu proyek yang risiko kecelakaannya lebih besar. Nah, alat pelindung tangan, kaos tangan ya. Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhannya. Antara lain, sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak terpeleset. Sarung tangan asbes digunakan untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. Sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dan benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. Sarung tangan karet digunakan untuk pekerjaan pelapisan logam seperti partikel. Hal ini untuk mencegah tangan dan bahaya pembakaran asam atau yang lainnya ya. Nah, jadi dari sarung tangan ini bermacam-macam ya bentuk dan bahannya dan juga kegunaannya. Jadi sesuaikanlah keamanan diri sesuai dengan akibat dan risiko yang akan terjadi. Jangan kita salah pakai atau salah prosedur ya. Karena ini akan berakibat fatal bagi kita sendiri atau bagi tenaga kerjanya. Contoh penerapan K3 sesuai SOP. Nah, di sini misal ini ya contoh sebagai contoh prosedur sederhana dalam menjalankan keselamatan kerja adalah bagaimana tindakan kita apabila terjadi kebakaran di bengkel atau di laboratorium. Ketika menemukan kebakaran di bengkel atau laboratorium, maka sebaiknya dilakukan 6 langkah keselamatan berikut ya. Yang pertama, hidupkan segera alarm. Nah, jika dalam ruangan kalian terjadi suatu kebakaran, dan otomatis itu kan ada persiapan alarm, misalnya alarm kebakaran, bisa juga punya untuk yang nyemprot kebakaran itu. Jadi hidupkanlah alarm agar semua orang tahu
bahwa di sini dalam keadaan bahaya. Setidaknya mereka bisa mempersiapkan diri untuk melindungi dirinya masing-masing. Yang beritahu regu pemadam kebakaran. Jadi segera informasikan atau telepon dengan pemadam kebakaran ya, agar cepat ditangani. Peringatan setiap orang agar segera keluar. Nah, di sini peringatan setiap orang agar segera keluar untuk melindungi diri masing-masing. Jadi sembari dari menunggu pemadam kebakaran, itu juga bisa orang-orang di sekitarnya untuk lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Selanjutnya baru kita akan melakukan proses pemadaman. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologi fisik dan fisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini secara fisik dan secara non-fisik juga ya, atau psikologi. Jadi perlu diutamakan. Nah, keselamatan dan kesehatan tempat kerja mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologi pekerja yang merupakan hasil dari lingkupan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, peningkatan efisien dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen, penurunan biaya kesehatan dan asuransi, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Nah, di sini kesehatan dari lingkungan kerja juga penting ya, kesehatan dan keamanannya agar tidak terjadinya kekurangan atau penurunan biaya kesehatan, juga peningkatan efisien dan kualitas pekerja yang lebih komitmen. Jadi kalau lingkungan kerjanya sehat dan aman, otomatis tenaga kerjanya juga akan aman dan sehat. Jadi mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai yang kita inginkan atau sesuai prosedur atau keinginan dari perusahaan atau suatu proyek. Nah, tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Tentu saja ya tujuannya agar dapat meminimalisir suatu keadaan yang tidak kita inginkan ya, baik dalam tenaga kerja ataupun di tempat kerja. Karena jika terjadi kecelakaan atau suatu yang tidak diinginkan dari baik dari tenaga kerja maupun dari tempat kerja, maka yang akan berakibat juga pada hasil pekerjaan di sini akan terganggu ya. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu kecerobohan personal. Misalnya kecerobohan personal ini kecerobohan dari individu, misalnya tidak memakai peralatan yang sesuai atau yang memadai, menganggap prosedur-prosedur atau himbauan itu tidak terlalu penting, mereka bisa menjaga dengan sendiri, tapi pada akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, ini salah satu contoh dari kecerobohan personal ya. Lingkungan fisik. Nah, kalau misalnya lingkungan fisik di sini tidak memadai atau bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan yang fatal atau tidak mendukung lingkungan itu untuk menghindari atau meminimalisir suatu keadaan kecelakaan ya. Nah, kecenderungan terjadinya kecelakaan. Kecenderungan terjadinya kecelakaan di sini bisa juga diakibatkan dengan alat pelindung diri, alat dari suatu proyek tersebut, misalnya kurangnya perhatian terhadap alat-alat, kurangnya pemeriksaan, bisa juga di sini individunya juga tidak terlalu memperhatikan atau tidak mewaspadai suatu pekerjaan. Kehidupan kerja yang selanjutnya, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Nah, kehidupan kerja yang berkualitas rendah ini di mana setelah Ibu sampaikan tadi, yang telah jelaskan di atas tadi, bahwa
tempat kerja ini tidak memadai untuk suatu risiko kecelakaan itu ya, tidak bisa meminimalisir atau tidak bisa menduga akibat atau kecelakaan apa yang akan terjadi dengan tempat kerja yang mereka tinggali atau mereka lakukan ya. Nah, peraturan yang mengatur keselamatan kesehatan kerja. Di sini ada peraturannya ya. Jadi untuk setiap perusahaan atau proyek mereka memiliki peraturan undang-undang itu sendiri ya. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Jadi di sini kesehatan dan keselamatan kerja memang diutamakan, bahkan pemerintah pun ikut mengesahkan atau ikut memberikan peraturan yang legal ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Nah, Sistem Manajemen K3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 86 dan Pasal 87 menyatakan bahwa pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini pekerja berhak untuk mendapatkan fasilitas yang memadai atau yang sesuai dengan risiko besarnya kemungkinan kecelakaan dalam suatu bekerja. Jadi suatu pengusaha atau pendiri proyek di sini harus memang menyediakan alat-alat pelindung ya, pelindung diri, pelindung dari tempat kerja, dan bisa juga memberikan jaminan-jaminan tempat kerja. Jadi suatu pengusaha itu memang harus memberikan kelayakan kepada tenaga pekerja agar dapat menghindari kecelakaan pada saat bekerja. Nah, selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Di dalam suatu pengusaha ini ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan diantaranya penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, keluarga berencana, screening kesehatan, jenis penyakit kanker. Nah, jadi ini untuk BPJS Kesehatannya ada 5 jenis pelayanan ya. Nah, untuk yang kedua BPJS Ketenagakerjaan, yaitu merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja. Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nah, di sini jika kita bekerja dalam suatu proyek dan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa jaminan kecelakaan kerja. Misalnya saat kita bekerja terjadi kecelakaan atau misalnya cacat, patah tangan, bisa patah kaki, di sini ada kita akan mendapat jaminan kecelakaan kerja ya. Nah, yang kedua jaminan kematian. Jika dalam keadaan kita bekerja, kita kecelakaan dan mengakibatkan kematian, juga ini ada jaminan kematian dari proyek itu sendiri ya. Jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua di sini misalnya kita sampai pensiun ya, sampai pensiun dan untuk jaminan hari tua selanjutnya kita dapat tunjangan dan jaminan di hari tua. Yang keempat itu jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun dari ini bisa untuk istri yang janda atau bisa juga untuk setelah habis masa pekerjaan, jaminan untuk anak, dan bisa juga untuk pensiun anak, pensiun janda, dan pensiun cacat ya. Pensiun ini ada 3. Jadi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ada penyuluhan atau pelayanan itu sendiri yang berbeda-beda ya. Oke,
Sampai di sini, sampai ketemu di materi selanjutnya. Oke, sampai di sini materi kita. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zoom meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.